salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tinabung atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Tinabung. Yang saya banggakan calon guru penggerak Angkatan 9. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena beliau yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga beliau yang kelak akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita sempat hadir bersama-sama sebagai salah satu rangkaian kegiatan di dalam kegiatan dalam berhubungan Angkatan 9 pada pagi hari ini. Alhamdulillah, salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang mengajarkan budaya positif. Jadi dalam hal ini nanti ibu negara ini akan menyampaikan materi yang sudah diperoleh di dalam kegiatan selama berjalan kegiatan calon guru negara. Mudah-mudahan apa yang mereka sampaikan ini dapat kita simak dengan baik untuk kita implementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini. Perlu kami sampaikan bahwa kita di SMP Negeri 2 Tinabung ini untuk sangat respon
Bapak Ibu yang kami hormati, tentu di dalam penyajian sebentar ini oleh Ibu-Ibu dari tahun 2009 ini kita bisa menyimak dengan baik untuk bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran di sekolah kita, dan tentu jika ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan kaitannya dengan tugas dan program kita di sekolah, bisa kita pertanyakan, mudah-mudahan bisa membawa menjadi baik di dalam proses pembelajaran di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, untuk diizinkan singkat waktu untuk kegiatan ini, baik kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian arahan dari kami mewakili oleh Bapak Kuasa. Lebih kurang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya bilang gajah, berarti Bu Darmi, kalau saya tunjuk Bu Darmi, dia bikin lingkaran yang kecil tapi mengucapkan besar, begitu ya? Kan yang besar ya gajah ya? Nah, semut itu kan kecil, kita buat lingkaran besar tapi pengucapannya kecil. Paham? Paham? Kita kasih ya. Konsentrasi semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Ya, mantap. Lagi, kita ulang lagi. Konsentrasi semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut. Oke, kita ulang lagi. Tepuk tangan dulu guru. Ini saya sekali di sini ya. Oke. Nah, sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas. Oke, maaf. Sebelum kita lanjut, perkenalkan, saya dari SD Negeri 018 Malang. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita disarankan untuk menggunakan helm? Ya, keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, kesehatan. Nah, keyakinan kelas seperti ini, pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keinginannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu yang di kolom warna hijau itu mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, warna hijau atau putih merupakan keyakinan kelas. Ya, di sini Bapak Ibu, mana yang termasuk keyakinan kelas antara si hijau dan si putih? Di mejanya Bapak Ibu. Merupakan keyakinan kelas. Yang hijau apa yang putih? Hijau. Ya, berapa? Saya minta tangannya di atas. Yang putih kan? Yang saya yang putih, yang itu peraturan kelas. Ya, yang itu peraturan kelas. Yang hijau. Ya, kenapa Bu? Kenapa kita mengatakan bahwa yang putih yang putih? Kalau menurut pendapat saya Bu, yang hijau tadi itu, hijau kesepakatan apa? Kesepakatan kelas, karena itu aturan harus dilaksanakan oleh anak-anak. Yang putih? Ini keyakinan bahwa kita punya keyakinan bahwa ketika sama-sama dalam kelas sehari dalam setiap hari otomatis kita saling menyayangi. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Dani. Soalnya ya,
kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, yang termasuk ada 6 elemen Pancasila. Kemudian di Ibu Primeri atau di PYD, sikap murid, ada toleransi, bisa dilihat di atas. Kemudian ada 9 pilar karakter. Lanjut di petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian petunjuk hidup, value moral intelligence, dan proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi betul sekali Bu Darmi mengatakan bahwa yang putih memang adalah merupakan kesepakatan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan, sedangkan si hijau adalah yang merupakan serangkaian peraturan yang harus dipatuhi, tidak memiliki makna untuk menjalankan. Nah, kemudian kita lanjut pada tahapan menciptakan program kebajikan. Kan sebelumnya di sini Bapak Ibu sering membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya, untuk baik di sekolah maupun di kelas. Yang pertama kita sesuaikan dulu dengan daftar nilai kebajikan yang saya tunjukkan tadi. Kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Dan kita mencurahkan pendapat baik dalam individu maupun kelompok. Terus kita sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, dibahas kembali dalam kelompok utama. Nah, untuk membuat menarik yaitu adalah tentunya membuat poster atau muat di sosial media dari kita sekolah atau kelas kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas seharusnya ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih kecil dan konkret. Bisa berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami, mudah diingat oleh semua warga kelas. Kemudian selanjutnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Hendaknya semua ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curahan pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh peraturan kelas yang mengandung kalimat negatif. Kalau di anak SD Bapak Ibu, DP, Nisran, Allah harusnya bahasa yang ini saya gunakan. Karena biasanya saya suruh, oh apa kesempatan kelas yang harus disepakati? Anak-anak berkata dalam bahasa Mandarinnya, Anda terlambat Pak. Terus ada juga tidak boleh sombong, tidak mengganggu teman. Nah, kita akan ubah dulu menjadi kalimat positif yang tidak menggunakan kata jangan, tidak, dilarang, dan bukan. Ini kalimat positif berubah yang tadinya tidak datang terlambat jadi hadir tepat waktu, menyapa teman dan guru, bersikap baik, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Kemudian setelah dirubah jadi kalimat positif, kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dituju, seperti hadir tepat waktu, disiplin, menghargai dan berkomitmen. Kemudian menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab, mandiri, menghargai dan bertanggung jawab. Ini tentu disesuaikan dengan kalimat positif. Kemudian di pendalaman keyakinan kelas, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Di sini saya fokus pada pendalaman keyakinan kelas, disiplin dan menghargai. Jangan dengan disiplin itu berarti kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Di pendalaman keyakinan kelas selanjutnya adalah tentang tugas guru dan tugas murid. Di fokus disiplin dan menghargai, seorang guru tugasnya memberikan contoh yang baik, karena kita seorang guru digugu dan ditiru. Kemudian memberi rasa aman, membimbing dan menuntun. Apa tugasnya siswa? Melaksanakan keyakinan kelas, konsisten terhadap keyakinan kelas, serta menuntut ilmu. Ini masih pendalaman keyakinan kelas. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak ada ini, kita mau kaji tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan atau
fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok, terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok kita tergabung. Di pendewasaan, ini saya tertarik sekali di materi ini. Di pendewasaan, kenapa? Karena kadang-kala tadi itu nyambung sama tentang teori motivasi dan hubungan. Biasanya memang tidak menampik bahwa seseorang ingin selalu diakui. Artinya diakui, kita diapresiasi atas pencapaian yang kita miliki. Tadi misalnya reward, ya sering sekali kita memberikan reward, tapi kita situasinya dengan kondisinya. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, terampil atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri, dan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian kebebasan. Bapak Ibu, biasa kalau kita mengajar ada anak yang biasa keluar pada saat jam belajar. Ada Bapak Ibu yang mengalami? Ada siswa yang keluar? Ada. Nah, mungkin anak tersebut istilahnya mungkin bosan dengan materinya atau apa? Itu anak sebenarnya bukan kalau di sini ditelisik bahwa anak itu memiliki ingin kebebasan. Artinya dia ingin bebas dan kebebasan tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh, dan senang mencoba hal baru dan menari. Nah, yang terakhir, kesenangan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Saya bukan membuka pertanyaan, tapi saya ingin diskusi dengan Bapak Ibu terkait tentang keyakinan kelas dan teori kebutuhan dasar manusia. Kita diskusi di sini Bapak Ibu sebelum kita lanjut kepada materi Ibu Nur Fatmawati. Kebutuhan dasar manusia tadi yang 5 poin itu ya. Tentang pertanyaan Ibu tadi tentang adakah siswa yang sering keluar masuk kelas pada saat pembelajaran. Itu ada siswa kami yang seperti itu, maunya semua mungkin kebutuhan hidupnya ini dipenuhi, ingin bebas, ingin senang, ingin menguasai teman-temannya karena cenderung juga suka mengganggu. Jadi kira-kira bagaimana mengarahkan anak yang seperti itu ke arah yang positif atau ditarik ke arah yang supaya dia perilakunya itu lebih positif, karena kalau mau dibebaskan terus akan seperti apa dia? Karena tidak ada sama sekali motivasi belajarnya, karena mungkin merasa tertekan belajar, misalnya matematika usia yang mungkin. Jadi seperti apa kira-kira cara menarik anak tersebut supaya dia kembali ke jalan yang benar? Terima kasih kepada diskusi untuk Ibu siapa tadi? Ibu Mariani, luar biasa. Ya, saya juga biasanya Bu ada begitu. Suka sekali menurut teman. Dia mana ada semua mengganggu saudara. Tapi di program guru penggerak ini kami betul-betul dibekali dengan ilmu-ilmu pendekatan. Artinya di sini bahwa sebelum pembelajaran harusnya memang kita mendiagnosis atau tes awal untuk anak mengetahui latar belakangnya. Bisa saja di keluarganya, karena tidak menampik yang bahwa latar belakang pendidikan orang tua, sosial dan keadaan ekonominya mempengaruhi pola didik anak di rumah. Jadi memang guru itu berperan membantu orang tua. Jadi mungkin kalau misalnya Ibu ada siswa yang begitu, mungkin saran saya mungkin dilakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada anak. Mungkin bisa diidentifikasi apakah memang anak ini ada masalah di keluarganya. Kalau memang pasangan semangat mengganggu, dia tidak senang kalau tidak mengganggu teman, mungkin bisa dulu diidentifikasi apakah ada masalah di
Kemudian setelah diidentifikasi mungkin bisa dikomunikasikan bersama dengan orang tersebut langkah apa yang seharusnya, sehingga orang tua dan guru bisa berkolaborasi tanpa memberikan hukuman. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin ada tambahan dari ibu-ibu. Oke, saya selesaikan. Di kehidupan dasar manusia. Jadi saya masih ingat itu kepada di masa bertahan hidup ada pernah mengatakan bahwa jangan sampai manusia itu hidup untuk makan. Harusnya dia makan untuk hidup, agar dia bisa bertahan seperti itu. Untuk pengembangan diri sehingga bisa pada suatu apa yang diinginkan. Sekarang dari kasus misalnya diberikan kebebasan, ketika anak tersebut diberikan kebebasan, sebenarnya pada dasarnya sesuatu sebenarnya yang rumit dari setiap organisasi sekolah, karena kita guru bukan cuma mengajar saja, kita menjadi usaha untuk mengembangkan dan menemukan jati diri dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Saya yakin dan guru berdasarkan kesepakatan kelasnya. Nah sekarang berubah lagi jadi keyakinan kelas. Jadi Anda tahu saya minta tolong mana ini, apakah ini yang sudah terima atau bagaimana, apakah ini sudah tepat atau bagaimana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau diberi kebebasan akan mengakar kuat, tidak bisa dirubah. Tapi itulah memang kerjanya guru adalah mengubah karakter seseorang menjadi jauh lebih baik. Itu sekarang. Saya ingat dulu kalau saya dulu dihukum guru karena tadi hukuman konsekuensi dapat mematikan motivasi dan sebagainya. Nah, terus kita kan berubah karakter bagaimana? Kalau pendidikan sekarang istilahnya kita disebut apa ya, menempel pada murid, anak intinya kita selalu berpusat pada peserta didik dan peserta didik. Nah kalau di sekolah saya Ibu, dari hal-hal budaya positif yang sudah saya lakukan, yaitu memotivasi saya mulai dari hal-hal kecil saja. Kebetulan saya guru SD dan saya mengajar di kelas 1. Jadi otomatis ada beda suasananya kalau mengajar di kelas SD karena sudah ada ini yang sudah bisa membaca dan sebagainya. Kalau kita di SD mana buku pemakaian yang foto biasanya. Nah, tapi kan sekarang sudah ada kawan dan dekat jadi sedikit terbantu. Kalau di SD itu kalau saya mengubah dari kebebasan, sekarang saya melakukan pendekatan. Bahkan kadang saya masih menggunakan lewat seperti Ibu Rani lakukan. Saya juga biasa kadang menggunakan lewat, tapi katanya lewat baiknya kalau anak-anak tidak diberikan dulu nanti sudah berhasil baru dikasih lewat, biar tidak saya akan berbuat karena sudah ini ada hadiah. Nanti sudah berhasil baru kita juga jangan lewat supaya ini adanya beda dengan hubungan yang penghargaan yang memberikan penurunan motivasi. Mungkin dari Kesepakatan dengan kesepakatan. Iya, peraturan dan kesepakatan kelas. Sekarang itu berubah menjadi kehidupan kelas karena sudah ada peraturan yang harusnya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Sedangkan peraturan hanya serangkaian peraturan yang tertulis dan harus dipatuhi, tidak berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Itu yang sekarang. Bapak Ibu saja sementara berproses kayak kelas itu ada maknanya. Kalau peraturan, ini peraturan harus kita sepakati laksanakan. Kalau tidak akan dapat hukuman. Kalau keyakinan kelas itu kita tidak memberikan hukuman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih karena waktu yang membatasi kita dan kita akan beralih kepada Ibu Nur Fatmawati. Saya ucapkan terima kasih kepada atensi Bapak Ibu, luar biasa sekali. SMP Negeri Rotinanggung itu hebat. Setelah tadi sudah dipaparkan semua materi terkait tentang budaya positif, saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan dapat diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu, di pembelajaran kita di kelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.